Halo teman-teman, welcome back to my YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah dengerin ceritanya. Kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Ceritanya ini masih sangat-sangat panjang, jadi kalian pantengin terus ya supaya nggak ketinggalan. Kita ke ceritanya. Sapi sudah mempersiapkan semua untuk kelahiran anak kelima Pak Wanto, dibantu oleh Mbok Sartem. Bu Robia sudah berbaring tepat ketika baju Bu Robia diangkat oleh Mbak Sapi. Maka saat itulah Mbak Sapi tidak bisa banyak bicara. Perut Bu Robia menghitam, sangat hitam, dan itu ganjil. Bahkan menurut Sapi, ini kali pertama ia melihat hal yang seperti itu. Namun bukan kali pertama ia mendengar hal ini. Dulu Sapi pernah diceritakan oleh buyut beliau, salah satu hal yang mengerikan terjadi adalah ketika melihat wungkuk ireng. Apa itu wungkuk ireng? Wungkuk ireng adalah perut yang konon disetubuhi oleh jin yang sudah bukan jin lagi, melainkan iblis jahanam yang menyusup anaknya di roh bayi yang akan lahir. Tidak hanya Sapi, Mbok Sartem juga bisa melihatnya. Mereka menatap Bu Robia dalam diam, namun tangan dan badan mereka gemetar. Sebegitu hebatnya sampai wajah mereka berdua pucat pasi. Ini bukan pertanda buruk, melainkan petaka dari petaka yang paling ditakuti manusia. Mereka tahu apa yang terjadi selanjutnya, namun mereka tidak bisa menebak apa yang sedang dan akan menimpa mereka. Dosa apa yang diperbuat oleh keluarga Pak Wanto. Pak Wanto menunggu dengan cemas, ia berharap akan mendapat seorang anak laki-laki. Sudah 4 anak yang ia miliki, namun tidak satu pun dari mereka mendapat seorang anak lelaki. Jadi salahkah bila Pak Wanto berharap kali ini anaknya adalah lelaki? Kecemasan yang semakin memuncak membuat Pak Wanto melupakan 5 mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyhur, dan kaya raya bila ia mau melakukan satu tugas kecil. Menggorok cempe yang ia temukan, kemudian menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Anehnya, Pak Wanto tidak punya kuasa menolak dan ia melakukannya tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat Mbok Sartem bertanya tentang cempe, ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi. Namun tidak ia ketahui, di mimpi terakhirnya Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan ia melihat dirinya sendiri bertanduk dan menyerupai wajah seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, lamunan Pak Wanto buyar, manakala ketika ia terperanjat saat mendengar suara kambing menggemik sangat keras, sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga yang penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumun. Di desa-desa Jawa Timur memang hal biasa ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan persalinan sebuah keluarga, guna menyemangati dan memberikan selamat. Namun tidak pada hari ini. Semua orang tampak bingung, di mana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi, berubah menjadi suara kambing menggemik. Masih dalam suasana kebingungan, Pak Wanto terkejut begitu saja saat Mbak Safi berteriak memanggil namanya. Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Wanto masuk, ia melihat istrinya, Bu Robia lemas dengan mata merah karena menangis. Bingung menyelimati wajah Pak Wanto, Mbak Safi dan Mbok Sartem menatapnya nanar penuh simpati. Karena mereka menatap ke satu titik di mana dibalut kain putih dengan darah merah segar yang membasahi ranjang. Ada sesuatu yang hitam, besarnya tidak lebih dari tangan menelungkup. Itu adalah bayi mungil. Hanya saja bentuknya tidak menyerupai manusia sedikit pun. Kulitnya berkeriput hitam dengan bola mata menonjol keluar. Meski matanya terpejam dan hidungnya pesek, dengan bibir panjang setengah telinga. Di kepalanya ada tanduk kecil dan beraroma busuk. Pak Wanto masih tidak mengerti, sampai Mbok Sartem mengatakan, "Anakmu sudah meninggal toh." Cublak-cublak suweng ngeting glenter. Bah ketudung gudel. Pak Gempong lere-lere. Sapa nguyun deli kake. Sir-sir pong dele gosong. Sir-sir pong dele gosong. Sadia memilih mengaji manakala 3 adiknya sedang bermain cublak-cublak suweng, yang memang permainan kesukaan adik-adiknya. Ia mendengar suara riang dan tawa mereka dari teras rumah ketika memainkan itu. Di tengah ia membaca rentetan huruf Arab di depannya. Tiba-tiba perasaan Sadia mendadak menjadi tidak enak. Dan saat itu juga ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Penasaran,
dia mengintip. Kamar Sadia tepat berada di samping teras, sehingga ia hanya perlu berjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya... Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya ceritanya besok. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian langsung tahu ketika aku upload.